kalau nggak mengasihi orang lain, kalau kita nggak bisa punya uang, tentu kita bisa susah senyum ya teman-teman ya. Oke, nah pada malam hari ini kita belajar tentang berbahagia. Ternyata teman-teman di dalam Alkitab juga ada loh namanya berbahagia. Nah, ternyata berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Oke, good. Nah, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Katakan amin. Oke. Lembaga Alkitab memberikan tema atau judul jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1-nya berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang berbuat Taurat itu siang dan malam. Ayat 3-nya berkata demikian. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang berbahagia anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya saja yang mendengarkan tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah teman-teman, kita tahu berbahagia itu ada artinya teman-teman ya. Bahagia itu apa sih? Nah, berbahagia itu dalam keadaan bahagia. Kalau bahagia itu tentu kita mendapatkan keuntungan, maka kita bahagia, ya. Nah, dalam keadaan bahagia atau menikmati kebahagiaan atau keberuntungan atau kemujuran ya. Kalau kita misalnya kemujuran itu bisa berbicara tentang misalnya berkat ya, dan bisa berbicara tentang berkat. Ya, misalnya umur panjang, bisa berbicara tentang hasil dagang kita bisa beruntung ya. Nah, itu dikatakan beruntung atau kita kemujuran. Nah, atau yang dimaksud dengan bahagia ya, bahagia itu perasaan dan tentram atau bebas dari segala menyusahkan ya, gitu ya. Nah, teman-teman, ada juga yang membuat kita sedih ya. Apa sih yang membuat kita sedih? Sehingga kita bisa sehingga kita itu susah bisa senyum ya. Sehingga kita bisa sulit untuk tertawa dengan teman-teman. Ada yang membuat kita itu tidak bisa bahagia. Ada itu yang membuat kita tidak bisa senyum sama kawan, mungkin orang tua gitu. Tapi mukanya kita itu muka cemberut gitu ya. Kalau itu susah. Nah, seperti teman-teman yang berkata demikian tadi ya, jawab nggak ada uang gitu ya, sehingga bisa juga membuat kita susah senyum, susah tertawa gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Kalau kita lihat di ayat 1-nya ini ada 3 ya, ada 3 yang kita perlu jelaskan teman-teman. Nah, yang pertama itu tentang menurut yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Kalau kita lihat orang fasik itu apa sih ya? Nah, fasik itu orang berdosa teman-teman ya, orang berdosa ya. Nah, orang berdosa atau orang fasik ini istilahnya tahu, pokoknya orang ini banyak tahu tentang isi Alkitab ya, banyak tahu tentang isi Alkitab teman-teman ya. Tetapi ia tidak bisa melakukan dan ia tidak mau menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, itulah yang dimaksud dengan orang fasik ya. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 36 ayat 1, saya akan membacakan buat kita semua ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud, dosa bertutur dari lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu ya. Bayangkan, orang fasik ini banyak tahu tentang isi Alkitab. Orang fasik ini pintar, teman-teman. Tetapi yang kalau kita lihat tadi di pasal 36 ayat 1-nya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita di posisi orang yang takut akan Tuhan, atau kita tidak takut kepada Tuhan? Nah, jadi teman-teman yang jawab dalam hati ya sendiri masing-masing teman. Nah, ayat keduanya,
Nah, ayat yang ketiganya, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Orang fasik, teman-teman, dia berhenti melakukan perbuatan yang baik atau berhenti melakukan kebijaksanaan dan berhenti melakukan namanya perbuatan baik. Dan orang fasik ini cenderung istilahnya suka menjatuhkan orang, sukanya melakukan apa yang tidak mau, misalnya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita kembali dalam firman Tuhan tadi. Terus yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita tentu tahu namanya orang berdosa, tentu orang itu melakukan kejahatan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tentu orang berdosa ini tidak taat sama Tuhan, tentu juga tidak taat sama orang tuanya. Amin. Nah, oleh karena itu yang orang yang berbahagia di dalam firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, tentu kita belajar taat sama Tuhan dan juga taat sama orang tua dan sanak saudara. Amin. Nah, yang berikutnya kita lihat dulu ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini yang bahaya dan ini yang racun, membuat itu orang itu semakin hari semakin cenderung dalam perkumpulan pencemooh. Nah, kumpulan pencemooh yang dimaksud adalah orang selalu berkata buruk, ya. Orang selalu berkata buruk tentang sesamanya. Istilahnya bisa juga menggosip. Misalnya lihat seseorang itu suka gosip, atau kita lihat seseorang itu suka istilah menjatuhkan satu sama lain. Itu namanya pencemooh. Ketika orang yang satu kumpulan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa membangunkan dengan sesamanya. Tetapi mereka ini selalu berkumpul dan selalu mengata-ngatain orang dan selalu meremehkan orang lain. Mungkin kita berkata, rambutnya keriting gitu ya. Mungkin kita berkata, mungkin hidungnya peset, dia nggak usah berkawan. Mungkin kita berkata-kata gitu ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Nah, firman Tuhan di malam hari ini berkata demikian. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anak-anak Tuhan kita perlu perhatikan, ya. Anak-anak Tuhan atau anak-anak muda yang hadir pada malam ini kita perlu perhatikan, ya. Orang yang berbahagia tentu ia takut dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Lagi saya katakan, orang yang berbahagia, ya, dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Atau sebaliknya saya katakan bahwa orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tentu ia selalu merasa bahagia, selalu mengalami kebahagiaan. Ibu, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, bahagia yang dimaksud tadi yang saya katakan bahwa bisa juga dikatakan dengan keberuntungan, ya. Bisa juga yang saya katakan bahwa perasaan, ya. Seperti tadi teman-teman bilang, dapat uang bersama keluarga jalan-jalan. Nah, bisa juga yang dikatakan itu yang saya katakan di dalam firman Tuhan ini ayat 3-nya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, teman-teman kita perhatikan, ya. Nah, orang yang selalu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan pohon adalah kita. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan, ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kalau kita lihat yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, di aliran air. Nah, kita diibaratkan ketika kita selalu ada di dalam firman Tuhan, dan walaupun ada namanya masalah, kita tahu bahwa Tuhan akan mampu memberikan kemampuan buat kita. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu kita tadi yang kalau kita selalu tinggal di dalam firman Tuhan dan firman tinggal di dalam kita, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Berhasil, teman-teman. Mungkin kita saat ini kita belum merasakan, tetapi suatu saat akan merasakan, ya.
bisa berbuah. Yang berbuah itu bisa karakter perubahan hidup kita, teman-teman. Ya, perubahan hidup. Mungkin kita belum merasakan saat ini. Ya, mungkin besok dan lusa dan seterusnya akan mengalami seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kita lihat di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang Oke, sekali saya akan membaca buat kita semua. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nasihat ya, ini nasihat buat orang-orang yang ada di Efesus. Dan ini adalah doa Rasul Paulus, teman-teman, untuk mendoakan buat jemaat-jemaat ya. Nah, mungkin hari ini kita merasa sedih, mungkin kita merasa kecewa, mungkin kita juga merasa sedih, teman-teman ya. Tetapi firman Tuhan berkata demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Nah, ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan dan firman tinggal di dalam hidup kita, lepas hari, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kita selalu merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu ada di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan firman Tuhan ini istilahnya menuntun kita di jalan yang benar. Istilah firman Tuhan ini yang mengarahkan. Istilah firman Tuhan ini menegur, menuntut, dan mengarahkan kita, teman-teman. Oleh karena itu mari kita belajar ya. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Seperti tadi kalau kita ayat 3-nya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika pohon ditanam di tepi aliran air, tentu subur, tentu hidup. Nah, kita kembali dalam kehidupan kita hari pasar. Seperti itulah ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita hari pasar, maka kita akan apa saja kita perbuat akan berhasil. Dengan bagi dia yang dapat melakukan jauh apa yang kita doakan. Ya, amin untuk firman Tuhan.